Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adatia dengan NIM 024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari bisnis digital, yaitu studi kasus kebangkrutan JDID di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas latar belakang perusahaan, kronologi kebangkrutannya, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan, dampaknya terhadap ekosistem e-commerce, serta rekomendasi langkah strategis ke depannya. Pada slide ini, saya akan memulai membahas dengan profil JDID. JDID didirikan pada tahun 2015 sebagai anak perusahaan JD.com, salah satu e-commerce terbesar di Tiongkok. Di Indonesia, JDID mengusung model bisnis B2C atau business to consumer dengan visi utama membawa joy shopping bagi konsumen. Mereka dikenal dengan keunggulan berupa produk original dan sistem pengiriman cepat berkat logistik internal yang mereka bangun sendiri. Selanjutnya, perjalanan menuju kebangkrutan dimulai sejak tahun 2022 ketika JDID melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Pada Januari tahun 2023, mereka secara resmi mengumumkan akan menutup layanan dan pada 31 Maret 2023 JDID berhenti beroperasi di Indonesia. Langkah ini diambil karena JD.com memutuskan untuk mengalihkan fokus ekspansi ke pasar lain yang dianggap lebih potensial. Faktor kegagalan JDID ini penyebabnya adalah meliputi persaingan yang sangat ketat dengan e-commerce besar lain seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. JDID juga kurang mampu beradaptasi dengan prevalensi lokal serta terlalu bergantung pada keputusan dari kantor pusat di Tiongkok. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, promosi minim, dan ketidakmampuan untuk bersaing dalam hal subsidi atau diskon turut memperburuk situasi mereka di Indonesia. Selanjutnya, dampak kebangkrutan JDID. Kebangkrutan JDID itu berdampak sangat luas, mulai dari hilangnya pekerjaan bagi banyak karyawan hingga berkurangnya pilihan belanja online bagi konsumen. Hal ini juga berimbas pada menurunnya kepercayaan investor terhadap kemampuan startup asing yang bertahan di Indonesia. Sebaliknya, kondisi ini justru memperkuat dominasi pemain lokal dan regional di industri e-commerce nasional. Selanjutnya, apa saja sih langkah strategis ke depan untuk membangun kembali kepercayaan dan keberhasilan di pasar Indonesia? Perusahaan-perusahaan sejenis perlu melakukan beberapa langkah strategis, yaitu adalah adaptasi terhadap model bisnis lokal, kolaborasi dengan UMKM, peningkatan inovasi teknologi dan layanan, efisiensi operasional, serta fokus pada pasar niche yang belum terlalu kompetitif. Pada bagian research page, referensi dalam studi kasus ini diambil dari berbagai sumber terpercaya seperti Katadata, Kompas, CNBC Indonesia, Daily Social, laporan McKinsey tentang e-commerce di Indonesia, dan Tech in Asia yang memberikan gambaran lengkap mengenai perkembangan industri digital di tanah air. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi mengenai studi kasus kebangkrutan JDID di Indonesia. Semoga analisis ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemain asing di pasar digital Indonesia dan pelajaran yang bisa diambil untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.